motor listrik antara layak atau tidak gitu ya. Kemudian di konten saya menyampaikan ada orang yang berpendapat bahwa motor listrik itu sampah gitu. Apalagi nih yang saya pakai ini Mio NQi double baterai. Ini harga barunya di atas 60 juta. Dari mana angka 40 itu? Sebetulnya pertimbangannya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita sambil jalan sambil ngevlog ngobrolin tentang motor listrik. Kita nyalakan dulu. Ini motor yang saya gunakan adalah merek Nio tipe NQi Pro GT. Ini kebetulan punya salah satu customer kami yang minta untuk dites ya. Oke, ini ada modenya sport, dynamic, e-safe. Kita coba yang sportnya deh, double baterai ini. Baik, teman-teman semua, saya ingin diskusi, bukan diskusi ya, vlog aja ya. Kemarin banyak sekali yang bertanya ketika saya menyampaikan motor listrik antara layak atau tidak gitu ya. Kemudian di konten saya menyampaikan ada orang yang berpendapat bahwa motor listrik itu sampah gitu. Dan ternyata banyak yang pro kontra. Ya, saya menyayangkan ya kalau teman-teman pro kontranya sampai berlebihan begitu. Nggak usah terlalu fanatik lah terhadap unit ya. Nah, poin yang ingin saya ceritakan kali ini tentang motor listrik. Budget berapa sih sebetulnya yang layak begitu kan? Kalau di konten sebelumnya saya menyampaikan motor listrik yang layak itu ya kurang lebih sekitar 40 juta minimalnya. Atau ya kurang lebih 40 lah gitu lah ya, bukan minimal. Banyak yang protes, Mas saya beli Polytron Foxar cuma 15 juta, bahkan yang subsidi saya beli cuma 13 juta sudah layak kok. Nah, ada yang beli Mas, ada yang bilang Mas saya sekian layak kok dan lain sebagainya. Oke. Dari mana angka 40 itu? Sebetulnya pertimbangannya adalah saya mengatakan motor listrik yang layak itu asumsinya motor listrik yang betul-betul sudah low maintenance. Low maintenance dalam artian apa? Ya kita beli sudah siap pakai begitu. Sudah kalaupun ada maintenance yang sifatnya sekedar sedikit meningkatkan kenyamanan begitu ya. Sedangkan tadi ada yang menyampaikan membandingkan dengan Polytron Foxar. Oke lah, Polytron Foxar itu yang subsidi 13, tapi kan nggak fair ya kalau kita membandingkan dengan yang subsidi. Subsidi kan kuota sudah habis. Jadi katakanlah tanpa subsidi 21 juta. Kemudian sekarang promo lagi jadi 15, sekian juta. Tapi banyak yang nggak ngeh, banyak yang belum jeli gitu bahwa harga segitu itu sistem baterainya kan sewa. Sistem baterainya sewa. Oke, katakanlah nggak sewa. Ya udah, berarti beli Polytron Foxar tapi baterainya beli gitu. Baterainya beli ya. Jadi harga motor ditambah harga baterai. Harga baterainya 17 juta. 17 juta ditambah harga motor listriknya berapa? 21 juta. Nah, ketemulah berapa tuh? 38 juta, iya kan? Kemudian misal masih ngayal, wah tapi kan ada promo, potong sekian. Oke. Toh Polytron Foxar juga masih banyak PR juga kan, sering kita ulas. Ya, kita menyebutkan PR itu bukan berarti menjelek-jelekan produk, tapi memang menyampaikan apa adanya ke customer, agar para customer tidak ekspektasi terlalu tinggi. Kalau beli Polytron Foxar, ya siapkan budget untuk membuat suspensinya lebih nyaman. Paling enggak beli yang suspensi punyanya XX katakanlah 500.000 gitu ya, atau yang 700.000 katakanlah, jadi nyaman tuh. Kemudian footstep kurang mundur, nah beli extender footstep ke belakang. Nah, kemudian suspensi depan ganti spring dan servis, dan lain sebagainya. Intinya memang butuh sedikit menambah budget agar motor listriknya itu betul-betul layak dan low maintenance. Nah, jadi angka 40 juta itu adalah angka asumsi yang kira-kira motor listrik itu betul-betul siap pakai, layak. Contoh lagi gesit, saya pakai gesit. Gesit itu harga barunya 28 juta. Tapi apakah sudah bisa dikatakan layak? Ya, silakan teman-teman nilai sendiri. Harga segitu sesekali cas hanya untuk 50 km, itu pun baterainya juga gampang demam begitu kan. Maka saya katakan layak ya ketika
misal upgrade baterai harga, katakanlah upgrade baterai 72 volt 55 Ah itu harga sekitar 12 sampai 13 juta gitu kan. Kemudian motor listrik gesitnya katakanlah beli second deh. Second 20-an juta, nah, katakan. Ya kenanya kan sebenarnya hampir sama. Nah, kalau second nggak fair ya, baru ya. Karena angka 40-an juta itu ya pertimbangannya betul-betul motor listrik yang siap layak, siap dipakai begitu. Jadi nggak usah ini ya teman-teman, ketika saya menyampaikan pendapat motor listrik yang betul-betul layak tiap pakai, nyaman, itu budget 40-an juta, ya nggak usah baper, nggak usah walah saya beli segini sudah layak. Enggak, kita ada pertimbangannya kok, datanya. Apalagi ini yang saya pakai ini Nio NQi double baterai, ini harga barunya di atas 60 juta, hampir 70 juta. Saya nggak hafal harga pastinya, 68 atau berapa lah, teman-teman bisa browsing sendiri harga motor listrik ini. Apakah kemudian betul-betul low maintenance? Ya enggak juga, karena kalau bicara maintenance kita bicara tentang after sales juga kan. Nah ini Nio juga PR-nya ada di after sales juga. Jadi kita nggak usah denial, kita sama-sama mengakui bahwa motor listrik di Indonesia itu belum betul-betul bisa dikatakan murah, masih masa-masa transisi. Yang namanya masa transisi ya pastilah ada pabrikan-pabrikan yang memangkas biaya-biaya biar murah. Salah satu biaya yang dipangkas bisa jadi adalah biaya riset, bisa jadi adalah biaya R&D-nya, sehingga jatuh ke tangan konsumen. Itu kondisi memang belum belum, ya masih banyak PR begitu. Nah ini unik ini suara ratingnya. Nah masuk ke kamera nggak nih suaranya? Suara ratingnya unik nih. Oke, jadi bukan saya anti dengan motor listrik, ini malah unik juga. Ini ada yang berpendapat, wah Mas Dul anti dengan motor listrik. Anti gimana, wong saya udah bertahun-tahun pakai motor listrik, kendaraan saya sudah listrik semua begitu kan. Cuma kita realistis, nggak usah terlalu fanatik kepada merek, nggak usah terlalu denial bahwa motor listrik itu ya memang belum 100% siap diterapkan di Indonesia. Tapi saya mengedukasi agar agar teman-teman yang mau membeli motor listrik tidak berekspektasi terlalu tinggi. Poinnya itu teman-teman semua. Oke, sudah sampai tujuan. Saya mau berkunjung ke LTE. Nah, jadi teman-teman semua, konten singkat kali ini semoga bisa diambil manfaatnya. Prinsipnya adalah, ayo kita sama-sama beralih ke ekosistem kendaraan listrik ramah lingkungan. Meskipun kata ramah lingkungan juga masih ada saja yang diperdebatkan, tidak apa-apa. Karena di Indonesia itu apapun bisa diperdebatkan. Semangat terus berkarya, terus memajukan, terus mengembangkan ekosistem kendaraan listrik ramah lingkungan. Saya yakin motor listrik di Indonesia itu dalam waktu dekat sudah tren, sudah mayoritas. Saya rasa motor listrik itu perkembangannya cepat sekali, dan bisa jadi akan banyak orang yang istilahnya bukan kaget ya, dia tidak menduga lah bahwa pertumbuhannya akan secepat itu. Sekian konten kali ini, mohon maaf jika ada salah dari saya. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang tertarik untuk belajar lebih dalam terkait kendaraan listrik, kami sediakan program pelatihan yang sangat cocok untuk teknisi, guru SMK, dosen, ataupun pengusaha di bidang kendaraan listrik. Info lebih detail silakan kontak admin atau bisa datang langsung ke workshop kami, Eklon Solusi Energi.